Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Hersi Program Studi Akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai topik kelima, yaitu neraca lajur. Definisi neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca lajur atau worksheet itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Penyusunan neraca lajur atau worksheet yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba atau rugi, dan kolom neraca. Fungsi neraca lajur. Terdapat fungsi dari neraca lajur dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kedua, dalam pencatatan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan, baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Human error yang di sini yang dimaksud adalah kita sebagai manusia yang melakukan penginputan. Karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Nah, ini merupakan tampilan neraca lajur. Sekarang kita akan membuatkan bagaimana cara membuat neraca lajur. Nah, di sini sudah tersedia ya dari kode akun, nama akun, pos saldo, neraca saldo, ada bagian debit serta kredit, kemudian ada pos laporan, lalu di laba rugi juga ada debit dan kredit, serta di neraca juga ada debit dan kredit. Nah, di sini kita pertama mengerjakan di kode akun. Nah, di sini itu neraca lajur kita akan menggunakan worksheet yang isinya adalah jurnal umum serta akun. Nah, setelah itu untuk kode akun itu rumusnya adalah kita menggunakan kode akun yang data yang sudah disediakan di data validation. Nah, kemudian ini tinggal kita drag aja rumusnya sampai. Nah, kemudian kita akan mengisi yang nama akun dengan cara menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP, lalu untuk lookup value-nya itu kode akun, kemudian daftar akun sama ini sudah disediakan, sudah dibuat terlebih dahulu. Lalu kemudian untuk kolom indeks number nomor 2 karena nomor akun ada di kolom kedua. Kemudian untuk false-nya kita di sini menggunakan 0. Lalu oke. Nah, kemudian sama kita tinggal klik 2 kali untuk mengcopy rumus sampai bawah. Nah, lalu di pos saldo ini kita juga masih menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya itu kode akun, kemudian sama daftar akun. Lalu kolom indeks number-nya nomor 3, lalu 0. Nah, sama ini juga kita copy aja. Pengerjaan yang neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo itu ada untuk pengisian debit dan kredit. Nah, setelah itu bagaimana kita mengerjakan yang pertama untuk neraca saldo di bagian yang debit. Di sini kita menggunakan rumus sum if dan if. Nah, rumusnya pertama itu kita masukkan sama dengan lalu if. Nah, kemudian di sini untuk logical testnya kita masukkan yang C6. Kemudian sama dengan, kemudian kita kasih penamaan debit. Lalu kita masukkan rumus sum if.
Kenapa di sini kita masukkan rumus sum if? Karena untuk menjumlahkan dari neraca saldo dengan jurnal umum. Lalu sum if, habis itu kita ke daftar akun. Nah, di sini kita pakai yang A. Kemudian untuk kriterianya kita masukkan di sini pakai yang A6 atau di kode. Kemudian untuk sum range-nya ini kita pakai yang debit atau yang di kolom E, karena kan kita menggunakan yang pencarian yang debit. Lalu kemudian kita kurangkan dengan rumus yang tadi. Kita copy aja. Kemudian setelah kita kurangkan, lalu sekarang kita tambah sum if. Kemudian kita masukkan range-nya itu ke jurnal umum yang B. Nah, kriterianya kita ke neraca lajur yang ke kode A6. Kemudian sum range-nya itu kita ke jurnal umum yang atau ke debit. Kemudian kita kurang dengan sum if. Di sini range-nya itu kita masukkan jurnal umum yang B. Kemudian kriterianya neraca lajur yang akun A6. Kemudian sum range-nya itu ke jurnal umum yang kredit atau yang F, karena kita harus kurangkan. Kemudian 0. Nah, setelah itu sudah kedetek rumusnya. Tinggal kita copy, kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita ke pengisian neraca. Di sini if, kemudian logical test-nya itu kita masukkan C6. Kemudian kita kasih penamaan dulu, kredit. Kemudian kita masukkan rumus sum if. Nah, kemudian untuk range-nya itu kita masukkan ke daftar akun yang A. Kemudian untuk kriterianya kita masukkan yang A6 di kode. Kemudian sum range-nya kita pakai akun yang kredit yang F. Kemudian kita kurang, lalu kita copy rumus yang sebelumnya. Setelah itu kita tambah sum if. Kemudian untuk range-nya itu kita masukkan jurnal umum ke yang kolom yang B. Kemudian untuk kriterianya kita ke neraca lajur. Di sini ke kode akun yang A6. Kemudian untuk sum range-nya itu kita ke jurnal umum yang kredit. Kemudian kita kurang. Lalu kita copy aja rumus yang sebelumnya. Namun untuk yang jurnal umum F-nya ini kita ganti menjadi jurnal umum yang debit.
yang di kolom E. Nah, sudah kedetek, tinggal kita ganti dulu. Kemudian kita copy rumusnya dengan klik 2 kali. Jika sudah masuk untuk angka-angkanya, sekarang kita akan totalkan untuk neraca saldo. Total. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus sum. Di sini kita jumlahkan untuk yang debit serta kredit. Nah, kemudian kita tinggal copy aja rumusnya untuk yang kredit. Nah, di sini bisa terlihat untuk neraca saldonya antara debit dan kredit itu sudah balance. Sekarang kita lanjut ke pos laporan. Ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu untuk lookup value-nya kita masukkan yang 6 atau yang di kode akun. Kemudian kita masukkan daftar akun. Setelah itu pos laporan itu ada di kolom keempat. Lalu 0. Nah, kita tinggal copy juga rumusnya. Nah, setelah itu di sini kan pos laporannya itu ada neraca dan rugi laba. Nah, di sini kita akan mengerjakan untuk yang kolom laba rugi untuk yang debit dulu yang pertama. Nah, ini tuh di kolom laba rugi ini kan tinggal mindahin dari neraca saldo yang disesuaikan. Jadi kita menggunakan rumusnya itu hanya menggunakan rumus if. Jadi kita menggunakan rumus if ini untuk mencari data menggunakan kriteria. Caranya yaitu rumusnya sama dengan if. Lalu untuk logical testnya itu kita masukkan F6. Kemudian sama dengan ketik kita menamakannya itu laba rugi rugi laba, karena kan di pos laporannya tadi tuh formatnya namanya rugi laba. Kemudian kita masukkan dulu yang debit, jadi kita ke D6 atau debit, kemudian 0. Nah, setelah itu kita masukkan, kita copy rumusnya. Nah, di sini itu yang masuk angkanya adalah hanya di kolom rugi laba yang ada di debit. Nah, sekarang kita masukkan yang di kredit. Rumus if, kemudian logical testnya pos laporan atau F6, kemudian kita masuk penamaan sama dengan rugi laba. Kemudian kita masukkan yang kredit di sini di neraca saldo kredit 6. Nah, setelah itu kita kita copy aja rumusnya ke bawah. Nah, untuk yang di kolom kredit ini juga sama. Untuk penamaannya itu yang hanya masuk di rugi laba itu adalah yang di kolom kreditnya aja. Kemudian yang di neraca itu juga ada debit dan kredit. Kita juga menggunakan rumus if. Lalu logical testnya kita di sini menggunakan F6. Kemudian penamaan neraca. Lalu kita masukkan di sini yang debit D6. Kemudian 0. Juga if. Lalu logical testnya adalah pos laporan yang neraca, kemudian kita penamaan
neraca. Kemudian karena kita ingin yang kredit, berarti kita masukkan yang kredit di N6, kemudian 0. Kita copy. Nah, sama di sini juga yang masuk adalah untuk neraca di debit dan kredit. Kemudian kita akan total. Sama, ini tinggal di copy aja rumusnya. Nah, untuk jumlah di sini tuh tidak balance karena yang balance itu nanti ada di selisihnya. Nah, di sini tuh kita kurang untuk pendapatan serta pengeluarannya. Sama ini juga kita kurangkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa selisihnya itu sama ya, sama-sama di angka 70.500.000. Nah, berarti kesimpulannya untuk saldo ini berarti laba. Karena kenapa ini bisa disebut laba? Karena pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluarannya. Seperti itu. Nah, sekian untuk materi neraca lajur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.